Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mas Dalifah Khairat Nasution dari kelas 12 IPA 2. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Agus melalui ulangan hariannya memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berpendapat mengenai beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang diajukan, saya memilih topik pembahasan terkait dengan aksi demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi. Saya ingin memberikan pendapat pribadi saya mengenai hal itu. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa ini hanyalah opini pribadi dan saya pun akan berusaha untuk menilai secara objektif. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam membahas permasalahan aksi demo mahasiswa ini, yaitu diantaranya yang pertama, garis besar peristiwa aksi demo itu terjadi. Yang kedua yaitu keuntungan ataupun kelebihan dari peristiwa itu serta kerugiannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah jalan keluar atau solusi permasalahannya. Nah, yang perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu secara garis besar peristiwa aksi demo mahasiswa itu bagaimana sih, apa yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi, serta apa alasan para pendemo untuk melakukan demonstrasi di tengah wabah virus corona. Jadi, aksi demo mahasiswa itu ternyata bukan cuma mahasiswa doang yang melakukan demokrasi, melainkan termasuk juga para buruh dan beberapa kelompok masyarakat. Kenapa mereka demo? Mereka melakukan demonstrasi menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai kontraproduktif dan bahkan merugikan dan berat sebelah. Maksudnya berat sebelah di sini tuh lebih condong kepada pihak pengusaha dibandingkan dengan serikat pekerja yang lebih merasa dirugikan. Seperti itu. Jadi, lebih singkatnya beberapa pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan kontroversial tuh diantaranya seperti berikut. Yang pertama, kontrak kerja tanpa batas. Yang kedua, hari libur dipangkas. Yang ketiga, mengubah kebijakan terkait dengan pengupahan pekerja seperti upah kerja lembur atau upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu dan lain-lain itu juga dihapus. Yang keempat yaitu aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan itu pun dihapus. Dan yang kelima, menghapus hak para pekerja atau para buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Tapi di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law-nya, tapi lebih membahas kepada aksi demo mahasiswa dan juga para buruh sebagai akibat dari disahkannya RUU tadi oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Jadi sudah diceritain nih apa sih yang melatar belakangi aksi para pendemo tadi walaupun di tengah wabah virus corona. Karena situasinya memang dinilai sangat merugikan masyarakat gitu. Mereka memandang ancaman yang akan ditimbulkan oleh Undang-Undang Omnibus Law ini jauh lebih besar dibandingkan dampak dengan virus corona itu sendiri. Jadi sebegitunya. Yang kedua yaitu kelebihan dari aksi demo. Untuk aksi demo itu sendiri memang kan tujuannya untuk hal-hal yang positif kan ya. Mereka memperjuangkan hak-hak yang mereka punya. Kalau hak-hak kita sebagai pekerja diambil, ya masa kita mau diem aja? Apalagi di negara yang demokratis ini, masyarakat dibebaskan untuk berpendapat dan juga menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Mereka lah yang mewakili unek-unek dan juga perasaan para buruh di Indonesia. Jadi positifnya di situ. Syukur-syukur undang-undang yang jadi kontroversi saat ini bisa dibatalkan. Nah, walaupun aksi demo tadi itu kan bermaksud baik kan ya untuk menyampaikan aspirasinya. Namun peristiwa ini juga tak luput dari kekurangan maupun kerugian yang diakibatkannya. Kalau kita membicarakan tentang aksi demo pasti kan identik dengan yang kayak rame-rame kan ya. Dan aksi demo kali ini pun memang ramai. Namun sedihnya kita tidak dalam kondisi untuk bisa beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi seperti itu. Apalagi aksi demonstrasi ini tidak hanya dilakukan di satu wilayah saja, melainkan di beberapa tempat atau wilayah di Indonesia. Cukup banyak, diantaranya yaitu Semarang, Banten, Bandung, Surabaya,
Makassar, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Malang, dan masih banyak lagi. Untuk kerugian ataupun kekurangan selanjutnya ini sih yang paling membuat saya merasakan sedih sebagai akibat dari aksi demonstrasi ini. Sebenarnya aksi dari demonstrasi itu kan baik-baik saja kan ya. Tidak ada masalahnya untuk kita berpendapat dan juga menyampaikan aspirasi kepada wakil kita sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun untuk pelaksanaannya merusak fasilitas umum, membakar halte-halte bus, lingkungan sekitarnya pun menjadi rusak parah dan membahayakan keselamatan masyarakat yang ada di sana, bahkan para pendemo itu sendiri itu tidak bisa dibenarkan. Kita kan lagi memperjuangkan hak-hak yang kita punya kan ya, rela berdemo ramai-ramai di tengah wabah virus corona. Tapi dengan kerusuhan dan juga kerusakan yang dilakukan, kita juga merampas dengan egois hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat lain. Dalam kasus ini kita kan menyalahkan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan undang-undang yang mana merugikan banyak masyarakat itu sendiri. Nah, jangan karena perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab membuat rasa kemanusiaan kita, jiwa peduli kita kepada orang lain itu juga sirna. Kalau kerusakan dan juga kerugian ini yang ada, apakah itu berarti bahwa kita tidak lebih baik dari mana mereka? Jadi itu tadi kekurangan ataupun kerugian dari aksi demonstrasi yang dilakukan menurut saya. Nah, tahapan terakhirnya ini bagaimana solusi ataupun jalan tengahnya. Nah, masih ingat kan ya, yang melatar belakangi aksi demonstrasi ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang yang berseberangan dengan keinginan rakyat. Nah, kalau semisal dalam pembahasan rancangan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat ini selalu melibatkan semua pihak yang terlibat dalam rancangan undang-undang itu, mungkin demo ini bisa terhindarkan. Setelah itu, yang kedua, jika aksi demonstrasi ini dilakukan dalam suasana yang tetap kondusif dan juga terkendali, serta tetap peduli dengan lingkungan sekitar, mungkin akibat yang ditimbulkannya pun tidak akan separah ini. Jadi itu tadi pendapat saya mengenai aksi demonstrasi yang terjadi baru-baru ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan juga kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi